Kalau boleh bawa ibu-ibunya maju dikit-dikit juga boleh. Cas meter. Biar penakutnya hilang. Adik-adik siap-siap dulu. Bapak-bapak siap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa ba'd. Ibu-ibu yang suaranya belum bisa dikecilkan dulu. Halo. Tolong ibu-ibu kita santai baik, suaranya jangan kuat, jadi kedengaran suara kamu. Habis itu kita berdoa kali. Kalau kamu ribut, aku langsung balik. Apa kan? Kalau kamu ribut, aku ribut. Siapa yang mendengarkan cerita gitu? Itu namanya FJN. Tahu FJN? Mak Jola Semuanya. Bisa kira-kira ibu-ibu memberikan contoh yang baik dengan anak-anak. Karena anak tadi itu jangan berdoa kalau yang terkenal. Tapi kalau dari ibu-ibu dari mama kamu, biar singkat baik. Aku nak ngomong dengan Ustaz. Ustaz Al-Mansuri, my friend. Aku bilang ceramah saya sekarang tidak lagi seperti dulu. Dulu biasa saya ceramah sejam, 2 jam, kadang-kadang 3 jam. Kadang-kadang orang aku bilang, aku cewek dalam masjid. Itu nama ABG, agak buyang ibu. Sekarang ini ibu-ibu, tahu saya nih, aku tahu imannya. Anda dibayarkan nih. Buat aku atas itulah. Kalau dulu saya ceramah, orang mendengar tak mendengar, aku lanjutkan. Sudah itu gila orang itu. Itu namanya gila sepeda. Ini terima kasih. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita sehat zahir dan sehat batin kita. Selamat pulang dari sini, insya Allah selamat sampai rumah. Semoga ya Allah saya dan saudara-saudara, ibu-ibuku ini, bapak-bapakku pulang dari sini membawa perubahan yang positif. Amin. Ya Allah, yang kurang ekonominya cukupkan ya Allah. Yang kurang pendapatannya cukupkan ya Allah. Yang kurang baca Quran, mudah-mudahan tambah rajin baca Quran habis pengajian ini. Lancarkan
kalau tidak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku dulu tadi ketika mendengarkan lagu-lagu dari anak-anak tadi memuji Nabi Muhammad, tersentuh hati saya. Ya, apa nak kita cari di dunia ini? Apa angkat naik-naiklah? Itu Pak Jokowi sebentar lagi habis itu ngomong itu. Kamu juga mungkin aku ada gue kata mama memaafkan Pak Samimu, ya. Aku kaki tangkap pula. Mama, tak kate kalian karang-karang masalah dunia ini. Kalau saya harus menderita di dunia ini, paling-paling seumur saya. Anggaplah seperti kita saya melawat 24 tahun. Habis itu mati husnul khotimah. Itu yang aku minta dari Allah. Ya Pak ya, apalagi bapak-bapak yang di atas umur saya, kalau terlalu gila dengan dunia, masuk bukan jadi gila babi teman. Majolas berat. Ya, makanya Ustaz Hariman Flori, biar sebentar aku ceramah malam hari ini, aku datang tadi ke sini. Untung saya ketemu tadi Bapak Ketua tadi dengan beliau ini. Kata beliau, Ustaz, maju terus. Kalau tidak aku udah balik juga. Aku udah tahu. Lalu lupa aku di mana masjid apa kan? Masjid Baitul Jannah. Dulu perasaan aku pernah di sini. Iya benar ya? Tapi tidak seanyar ini. Benar kan? Dan ibu-ibunya juga karena ini pakaiannya dulu. Dulu al-umal. Buat dusun. Bapak-bapak juga alhamdulillah sekarang tetap bagus. Tapi aku kurang dikit. Mungkin mati. Yang lain usah betul. Anak-anaknya rame. Mudah-mudahan kamu anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Banyak duit kalau anak nakal kati kuno. Yui, kau dari mana kamu? Ada siapa? Tak baca diatur. Orang siapa baca Quran tak baca. Ini sekecil ini baru 12 tahun. Doi mau belajar. Malah tidak marah di sudah tiga kali aku kira masih kalau tidak salah. Dari kamu undang lagi sampai ada moral sudah main baik majoras berarti. Umur dia 12 tahun. Tak baca-bacanya mah itu. Alam malu mama aku ini. Apalagi silakan bapak aku ini. Kalau tidak lancar membaca Quran, apa yang diantarkan tadi? Mudah-mudahan ya Allah pertemuan malam hari ini membawa perubahan. Biarlah kita singkat paling bisa diingat dan berubah. Insya Allah kita bisa masuk ke surga Allah di akhirat. Amin. Bahagia di dunia dan di akhirat masuk surga. Amin. Apa yang dibanggakan? Apa? Itu yang hebat-hebat. Pensiun lalu. Benar. Ini pensiun. Pensiun. Saya pensiun dini namanya. Mama aku ini kawan aku ini. Main bola ini. Cuma ada bincang aku dari dia juga. Sama-sama main bola kan waktu dia ya. Tapi ujung-ujungnya tua juga. Selesai juga my friend, tidak lagi. Main juga itu. Yang masih muda-muda mudah-mudahan kalian husnul khotimah. Dan senyanyian hidup ini jauh-jauh. Jangan main-main. Kakek-kakek kalau sudah tua baru masjid. Kalau sampai tua langsung bongkok, langsung mati. Makanya untuk kita masih dikasih oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan sehat kita bermanfaat dunia bermanfaat akhirat. Amin. Malam hari ini para panitia sengaja membuat acara ini luar biasa. Saya yang ketiga malam hari ini, yang paling hebat lihat yang malam hari ini. Sampai juga apa itu drumnya ini, ya, robananya anyar. Oh dia ini bukan unca-unca ini, bagus. Ya, anak-anak juga alhamdulillah rapi.
ditambah pula ambalnya baru. Ambal ini bukan baru hari ini dibeli ini, karena ambal seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak kita tambah jinak dengan masjid ya Allah. Amin. Tapi jangan jinak yang seperti di belakang itu. Itu namanya bermain-main. Bener, itu. Jangan baca, banyak anak ibu sekarang baca beranak, baca usia. Dan itu bukan di jangan itu. Itu jangan bagus-bagus kalau kecuali yang makna. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak menjadi anak soleh soleha. Mudah-mudahan dekat dengan Al-Quran ya Allah. Kalau anak dekat Al-Quran mudah usianya. Ini cukup baik kamu. Dan ngerti anak-anakku yang di sebelah kiri saya, dah paham mereka. Woi, kau bukan bagusnya dan kau di masjid ini. Nasihat-nasihat kau di sini. Iya, hebat kau. Tapi harus kau amalkan di sini. Lemah. Ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh semuanya. Bapak-bapakku, orang-orang tua yang baik bisa jadi contoh. Kadang-kadang sekarang kita juga orang-orang tua kata aku. Benar. Anak-anaknya ke masjid banyak tak muncul di masjid. Lagi kau juga. Kalau boleh terbiasa ke masjid, jangan dulu memang itu. Anak yang kita jadi contoh, ya kan? Inilah yang kita pelajari malam hari ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semoga contoh ini bisa kita contoh. Dan insya Allah hidup kita dimudahkan oleh Allah selamat dunia selamat akhirat. Amin. Waktu kita terbatas, makan durian campur dengan es batu. Ceramah saya mungkin agak demikianlah karena terbatas pada waktu. Iya kan? Karena kita tahu yang hadir ini tidak semuanya mudah-mudah. Kalau yang sudah tua itu. Iya benar. Sekarang prinsip saya biarlah singkat, padat, bisa diingat dan bisa diamalkan daripada panjang-panjang hadirin perempuan banyak yang meninggal. Biarlah singkat-singkat baik. Judul tausiah kita adalah hidup bersama Rasulullah. Jangan kemana-mana sebelum pesan-pesan berikut ini. Apa tadi judulnya? Oh ibu-ibu. Hidup bersama Rasulullah. Kata mak kita contoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi terus uswatun sudah. Tinggal mencontoh lagi. Bapak-bapak, semoga bapak-bapak menjadi orang tua yang soleh. Amin. Anak-anakku soleh-solehah. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia yang singkat ini. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga di akhirat. Saya bukan basa-basi, berbohong. Sekarang saya bilang dengan Pak, dari kantor ini, aku cuma doa kok sekarang. Kalau nanti ya Allah suruh buat imam dan masukkan aku ke dalam surga, aku nak cari ini. Ya, hebat jabatan, hebat kedudukan, hebat pangkat, tapi kita akan di neraka. Tapi kuno. Kalau ada yang komentar, Ustaz ini jadi sekarang lain cara ceramahnya. Bacanya terlalu tinggi ceramahnya. Bukan terlalu tinggi, tak apa terlalu rendah. Jadi yang wallahi yang kita cari cuma selamat dunia, selamat akhirat, betul? Apa yang dicari? Nauzubillah, mudah-mudahan ya Allah selamatkan kami. Anggaplah seperempat jam ini saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibuku, semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini, kalau kita lengkap dalam ceramah saya ini tentang akhlak pribadi kehidupan Rasul, mudah-mudahan insyaallah paling tidak kita kepengen mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biar selamat kita dunia, selamat akhir. Kenapa? Karena memang sudah lengkap, semuanya ada dalam hidup Rasulullah. Diberikan oleh Allah contoh-contohnya
tanya cara tidurnya lu, dia ada cara tidur, baru udah ceramah namanya ustaz baru udah ceramah tidur lah kamu tak ada. Contoh, kita berlebihan itu, namanya bahasa Inggrisnya overdosis. Jadi bapak, ada semua contoh-contoh dikasih. Kalau makan begini, kalau tidur begini, ada kalau contoh-contoh. Mudah-mudahan kita punya ruh dan semangat. Amin ya rabbal alamin. Apa dia kelebihan ataupun hikmah hidup bersama Rasulullah? Yang pertama 3 yang dapat disampaikan karena waktu kita terbatas. Hidup bersama Rasulullah, insya Allah pertama hidup akan terarah dan teratur. Terarah dan teratur. Apa dia bersama Bapak Ibu? Hidupnya akan terarah dan teratur. Kalau ada orang kata arah hidupnya, ini namanya kata tujuan hidup. Nauzubillah min dzalik. Ya Pak ya, makannya hidupnya cuma makan. Tidak. Hidup ini adalah ada tujuan. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan, tidak kujadikan manusia, jin dan manusia itu kecuali adalah untuk bertakwa. Bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur, tidak mau beribadah yang lain, saling mengingatkan kawan-kawan, ingatkan saudara kita, bukan sekedar hidup ini hanya untuk hidup, tapi hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Semoga kita yang hadir malam hari ini di sini saling mengingatkan. Yang punya suami, ingatkan tidak kalah sholat, tidak kalah beribadah-ibadah yang lain. Ibu ya, bapak-bapak juga kalau diingatkan jangan marah. Ibu-ibu juga mainlah. Biar kita sama-sama masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Aku. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, bagaimana hidup kita ini, mudah-mudahan hidup kita adalah ibadah. Life is ibadah. Hidup adalah untuk ibadah. Ya, biarpun makannya tak lemah, tapi bagaimanapun itu adalah ibadah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati jangan pernah bosan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akhirnya dia ngomong, alangkah mudah ceramah Ustaz malam hari ini. Cuma ngomong tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Mudah karena itu. Yang penting kita amalkan. Mudah-mudahan insyaallah hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, mulia bersama dengan yang telah dimuliakan oleh Allah. Ya Bu ya, bahwa siapa yang hidup bersama Rasulullah hidupnya akan mulia. Yang mulia kalau kepengen hidup ini mulia, bersamalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada di antara kita mengatakan, baca Quran, hidup hanya baca kecil baca Quran, belum tentu lancar baca Quran, betul? Insya Allah siapa yang hidupnya mengikuti bersama Rasulullah SAW akan ikut mulia. Kita tanya dengan Pak Samyong, polisi. Kita kalau berjalan dengan rombongan kau sama-sama yang dihormati, mereka hormat juga gitu. Betul tak? Makan kita bersama orang-orang yang mulia. Mereka kita makan lalu tidak, ya lauknya tak sama. Ya kan? Saya aja berceramah begini bersama dengan meja, langsung dikasih tempatnya ini. Tadi dekat di sini, di bawah ini ibu-ibu, tapi karena dia bersama dengan mejanya, mereka terangkat, my friend. Di kaos kaki itu school, artinya pergi ke sekolah pakai kaos kaki. Nah,
Karena supaya terangkat hidup itu lagi bapak-bapak. Kita belajar. Berikut dengan orang yang ramai diramekan umum. Melo dengan ustaz, kali tidak dikawal orang dari ustaz kulo. Yang disegik juga jadi. Yang penting terhormat, ya kan? Subhanallah, selamat. Begitulah kita kaget di akhirat dengan peringatan ini. Kita dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia. Semoga kita dimuliakan pula di akhirat. Amin. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah di akhirat, berarti kita masuk surga kan? Kalau sudah masuk surga, spesial itu jalan-jalan itu, ya kan? Pasti akan dikasih oleh Allah tempat-tempat yang istimewa. Jadi tak usahlah kita merasa rugi ketika kita dikasih oleh Allah. Insya Allah kemuliaan itulah sebuah kebahagiaan. Mudah-mudahan kita poin yang kedua ini mulia bersama dengan yang telah dimuliakan oleh Allah. Mulialah kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Rasul dimuliakan, ngapa kita tidak mau melot baik? Cuma melot baik, ikut seperti panitia rombongan Rasul lah. Woi, kalau kita masuk di balik rombongan itu, berarti kita termasuk yang mudah-mudahan tempatnya pun spesial. Bukan ucap-ucap, tapi memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tidak berpanjang-panjang, poin yang kedua ini. Kita bacalah tentang sejarah Rasul, kita bacalah tentang riwayat-riwayat Rasulullah, ya, akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan kita ikut jadi orang yang mulia, orang yang terhormat. Amin ya rabbal. Alangkah mudahnya ceramah Ustaz ini cuma untuk disuruh contoh lagi itu yang berat, ya kan? Namun contoh ini yang berat banget. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, contoh. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita tiru dari Rasulullah itu dapat kita laksanakan ketika kita ikut dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Sekarang kita tanya, hidup Rasul bisa tak kira-kira kita ini? Hidup Rasulullah bisa kan? Makan Rasulullah, berpakaian Rasulullah, bisa. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah, semua bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa punya semangat untuk mencontoh sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Oh, tidak keren lah itu Rasul. Masa itu mustahil buat sudah berumur naik ceramahnya mengikuti Rasul. Mudah itu, kecil urusan itu. Tidak, justru yang mudah-mudah ini yang susah. Sekarang tadi, kalau makan pakai tangan kanan, tangan kiri. Banyak sekarang yang makan pakai tangan kiri. Banyak. Gak usah juga siku-siku. Banyak. Yang katanya saudara, apa nih? Akan ceramah Ustaz ini terlalu ideal. Susah. Masanya nyuruh kita berjalan pakai kaki kanan depan. Loncat-loncat baik. Tidak. Yang mudah-mudah itulah yang susah untuk kita laksanakan. Tidur. Begitulah dulu. Kalau makan pakai tangan kanan, tangan kiri. Oh ibu, kanan atau kiri? Masya Allah. Adik-adikku, tak usah malu-malu. Makan pakai tangan kanan. Tidak keren. Masa gak pakai sendok? Apa kan? Supit. Supit deh. Harus ada tujuan. Kau orang dunia berkenal dengan supit. Sempit belum tahu. Lah, banyak orang sekarang yang main keren-kerenan. Akhirnya salah gaya. Yang mana tuh buat salah gaya, bukan budaya, salah gaya. Itu namanya asege buat gesek.
Akhirnya kalau salah baik, mana yang segini, mana yang bisa tahu itu. Biasa. Biarlah Ustaz asli buat tahu saya dipuji-puji uang. Yang penting aku jalan ya Allah, dilaknat oleh Allah. Tapi, kata gue tak keren Ustaz asli ini. Masa ceramah main tak keren, tak keren. Yang penting jalan keren baik-baik. Begitu lagi, harus pede, percaya diri. Setuju tak Bapak? Yang tak setuju, saudara harus kita tutup baik. Aku setuju, bukan itu langsung. Lah, udah dipuji orang. Kita hidup ini mau minta pujian Allah atau pujian Allah? Coba yang jujur, pujian Allah atau pujian manusia? Jadi nanti orang biarlah orang semua kritik Mister. Biarlah aku mengkritik saya sekota Palembang dan Banyuasin. Yang penting aku jangan dicaci oleh Allah. Pasti ada yang mengatakan, kayaknya bisa simbol. Apa yang ngomong? Kata-kata mati Ustaz ini. Ada juga kadang-kadang yang mengalihkan itu di sini. Kata-kata mati Ustaz ini. Tak ada masalah, yang penting kacanya baik. Kau laju. Tak apa-apa, ibu. Aku tenangkan. Sekarang saya tanya, duduk. Kita kira-kira kaget itu masuk surga itu. Atau itu sama surga. Di kuburan itu, kamu lihat kawan-kawan sudah meninggal. Ada kawan atau dewa yang datang di kuburan? Dewa kan? Ngapa kalau kita terlalu semangat dengan itu? Itu cesak, itu dengan aku kan. Tidak. Kalau dalam kehidupan ini, mudah-mudahan insya Allah amal-amal soleh itu bersama dengan kita. Amal soleh ini akan menjaga kita. Amin. Semoga insya Allah membawa kita bahagia di dalam barzakh kita pada saat itu. Amin. Ustaz sebenarnya kan judul ceramah yang kami. Judul kami. Terlalu cepat pula ceramah. Bapak Ibu, tidak masalah. Orang nak ngomongi kita, nak ngomongi kita. Yang penting tidak dicaci oleh Allah. Mudah-mudahan tidak dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamidun. Kita berhak kepada Allah dan aminu, dan kita juga selalu insyaallah bersama dengan berita-berita Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sampaikan tadi dengan Mister tadi Ustaz dan orang kaki dulu. Sekarang sama-sama pensiun. Saya pensiun tahun kemarin. Beliau baru pensiun sekarang 3 bulan lewat. Bapak Ibu, hidup ini kalau kita tidak beramal soleh, kata kawan kita, maaf, ini kawan-kawan banyak seragam. Kalau sudah bicara masalah amal soleh, itu lagu dihukum, itu yang sering kita bilang, serf. Apa bahasa kita? Nafsi. Itu pasti nafsi juga. Maka amal soleh kita pulang dari sini sama-sama kita evaluasi masing-masing. Kita koreksi apakah banyak yang salah atau tidak. Ada yang cocok atau yang tidak cocok. Ada yang kepengen untuk dipuji orang, apakah mudah-mudahan itu adalah dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, poin yang terakhir, hidup bersama Rasulullah, hidupnya akan tenang dan selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal.
ya Allah, satukan kami di dunia yang singkat ini. Kau satukan kami bersama di surga bersama Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bahagiakan kami dalam dunia yang singkat ini ya Allah. Bahagiakan kami dalam kehidupan yang kekal abadi di surga. Amin. Poin yang terakhir, mudah-mudahan orang yang bersama hidup bersama dengan Rasulullah hidupnya akan tenang dan selamat dunia akhirat. Ini harapan dan doa. Tak hati Allah yang lebih mahal dari sini. Hati tenang. Sekarang banyak orang yang tidak tenang hatinya karena buntu. Benar, itu datang karena buntu. Apalagi berganti jabatan. Ini sekarang banyak yang kesampus itu. Benar, pasti banyak yang kesampus. Jakarta tidak berapa lagi, my friend. Pak Jokowi itu kawan-kawannya dekat dengan Mio sedang kebeningan. Apa masih bertahan di lagi? Benar? Begitulah kita hidup ini juga ya Allah. Kalau saya sudah pindah dari dunia ini, apakah kira-kira masih masuk ke dalam surga Allah di akhirat? Ya? Bisa diterima ke ceramah saya ini, Pak? Kalau Pak bisa lakukan ini yang Pak. Berarti kamu termasuk MJN. Itu rasanya apa Bapak Ibu? Semoga insya Allah poin yang ketiga ini kita selalu tenang dan selamat. Selamat bukan hanya di dunia baik, tapi di akhirat, dunia akhirat. Oh biasa baik Bapak Ibu kalau orang punya jabatan ini biasa baik. Tapi kalau jabatan yang hebat itu kemudian di akhirat masuk ke dalam neraka, terasa iwaknya. Ibu ya? Tahu terasa iwaknya? Iya, artinya iwaknya itu apa bisa? Maaf itu. Saya mungkin kalau dibilang memang berubah ceramah-ceramah saya, aku merasakan 2 tahun ini bisa saja dalam ceramah-ceramah saya aku bawa saudaraku para jamaah termasuk tadi dari zikir sekitar 400 orang. Aku ajak ingatkan dengan Allah, ingatkan dengan kehidupan akhirat. Dunia ini bukan DL, bukan meraih dunia ini. Bisa diterima Bapak? Masih ada yang kekal abadi. Semoga kita dimasukkan oleh Allah di situ ke dalam surganya. Kita tidak disiksa. Woi Bapak Ibu, kalau disiksa oleh Allah tak mampu kita gara-gara kita menangis. Kita tak kuat. Ya Pak ya, adik-adikku, mudah-mudahan kalian soleh-soleh semuanya. Aku masih ingat dulu suku kamu ini. Aku SMP, aku belajar Quran. SMP kelas 3 aku belajar ceramah. Biarpun hanya 5 menit. Jadilah. Kata dia tolong juga aku waktu itu. Di sini ada tahu aku. Nasib. Ada kita tahu. Tapi kita udah ceramah berani. Dari saya ceramah itu di situ aku tahu. Aku harus hati-hati dengan pak saya. Saya harus hati-hati dengan mak saya. Saya harus berbuat baik. Mudah-mudahan dalam hati waktu itu aku baca membalas kebaikan-kebaikan Pak dengan maaf. Maka bilanglah saya, kalau bisa solehin, kau nanti tamat SMP, kau masuk kantor, masuk pesantren. Ada nanti, nah berangkat dari kamu ke Montusan, pada malam, naik ARS, Masya Allah. Kata saya nak kata, bukan asaran, WC yang mana? Kalau ingat itu aku nangis aku. Tapi aku harus bisa baca Quran ya Allah. Tamat SMP aku belum bisa baca ngaji. Makanya bukannya tadi hari saya ini. Kau mau berapa? 12 tahun Ustaz. Kalau nanti baru aku 12 tahun
kira lomba kau. Aku harus lebih hebat dari kamu. Begitu pikiran aku tadi. Masya Allah. Apa yang kita anggarkan dengan orang tua kita? Seperti sekarang kita tidak tahu lagi. Kecuali aku tiap hari mendoakan, ya Allah, Bapak Ibu mudah-mudahan lapangkan dalam surganya, lapangkan dalam kuburannya. Begitulah keluarga juga. Kakak kenapa kita bantu Bapak Ibu? Ya, kita dewi berkormasi. Kita tahu nasib kita mana kaki. Mudah-mudahan pertolongan Allah datang untuk kita semua. Maka pulang dari pesantren dulu, aku sudah bisa baca Quran, dikit bahasa Arab, ya, bisa pakai mahal, warna ini, pokoknya macam-macam lah. Kadang-kadang bahasa Arab itu jauh-jauh ayat. Anak muhib buat Indomie, saya hebat. Tak benar juga. Tapi tak baca bahasa Arab. Alhamdulillah. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Bapak Ibu, tidak ada kecuali ada amal soleh. Wa amila sholihah, kecuali amal-amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan itulah penolong kita, penolong orang tua kita, penolong orang-orang yang bersama dengan kita selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita juga merasakan ketenangan dan keselamatan itu, selamat di dunia, selamat di akhirat. Dunia ini rumit ibu, main-mainilah. Bilang, hidup ini kalau sadar kamu sampai bingung melihat orang agak kaya duit rumahnya dan kaya hartanya, ya sudah sebaik, ya ada surga lah kalau kau amal soleh tambahan, tak ada juga. Aku sekarang berani kamu kalau bukan amal soleh kamu tak baca dulu kau jadi baca, kau nanti di mereka. Dan rokok mereka, kata mereka, mohon maaf ya rokok. Jadi aku yang dibanggakan dan kau kasih. Tidak ada kecuali amal soleh. Coba ya, bisa diterima nggak ceramahnya? Jangan bosan-bosan, jangan malu-malu. Apa itu? Yang tadi yang disuruh membagikan, itu mana sih sebenarnya? Ya, yang tadi kan kamu yang menerima bagaimana ini mereka semua. Aku yang menangis sejak dari mengingat, ya Allah, semoga anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran semuanya. Amin. Keturunan kita mudah-mudahan dekat dengan Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan dekat dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Dengan amal soleh sehingga tenang di dunia, tenang di akhirat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu. Bahagiakan kami dalam hidup yang singkat ini dan bahagiakan kami dalam hidup yang kekal abadi di akhirat. Bapak Ibu, tidak berpanjang-panjang ya anakku, tidak berpanjang-panjang lagi di usia ini, karena ini ceramah pakai hati, ya. Karena dulu aku ceramah mungkin kadang-kadang ketawa banyak, ya. Tapi kadang-kadang aku merasa berdosa juga. Ceramah banyak ketawanya, banyak orang yang lupa juga ceramah saya itu habis ceramah, cuma dia ingat ketawanya kan, jadi aku juga mulai itu. Dan berubah, benar. Tapi kemarin saya habis ceramah di satu tempat di Palembang, dia ngomong dengan saya, nangis saya, Ustaz, ngaku, aku mulai sekarang Ustaz, kalau baca buku karena nangis aku. Dan saya alhamdulillah bangun malam aku tahajud dan tidur sekarang ini kan. Karena nangis aku tiap malam. Ngaku, aku teringat dengan Allah, aku baca itu aku pahami, aku malu. Dan ternyata ketika kita katanya khusyuk membaca Al-Quran itu, kita ingat dengan kematian. Bahkan aku ingat dengan kaum Ustaz Fauzan, ya Allah, kau ingat dengan anak mati itu cuman. Aku ingat baik Pak Ustaz, nanti laju aku. Tapi aku langsung berkata dalam hati saya, ya Allah, kalau memang sudah dinombi Allah, kapan wherever and whenever, ya, wherever and whenever, kapan dan di mana saja
ada ya Allah, aku ikhlaskan siap. Mana kira-kira Bapak? Siap belum kalau dipanggil oleh Allah teman. Adalah kadang-kadang aku ini juga kadang-kadang didudukan oleh Allah. Sudah siap belum Ibu? Pokoknya ikhlasan kan, ya. Hidup ini cuma ya. Coba kita lihat kiri kanan gitu. Sudah banyak yang pergi belum? Bukan, saudara-saudara kita ini yang biasa datang ke sini. Allah yang agung, semoga Allah mengampuni mereka. Katakanlah, aku dulu di sini sekitar 2 tahun yang lewat. Rasanya bukan Pak minum yang di saya, tapi saya harus begitu. Ada di sini Bapak yang mengundang saya, Masya Allah. Tapi saya kata ini main-main lah. Yang mudah-mudahan nanti kita harus berbuat. Bapak Ibu sampai sini baik tausiah saya, karena sudah terlalu dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita berubah, amin. Yang selama ini jauh dari Al-Quran, tak parah dengan Al-Quran. Yang jarang berzikir, mudah-mudahan diingat dengan Allah. Begitu juga yang punya kesulitan hidup, mudah-mudahan diberikan oleh Allah jalan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan. Dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Akhirnya kita memohon kepada Allah dan ketua masjid. Terima kasih dengan antum semuanya. Tidak sempat sebutkan siko-siko, tapi para pekerja masjid, Bapak ya, dan beliau ini mudah-mudahan semuanya panitia ikhlas, amin. Datang Pak, yang penting sudah dibagi. Tapi kita datang sudah berarti tanggal 8 gitu, sudah itu. Tapi insya Allah pahalanya tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau ada di antara kita yang punya kesulitan dengan kegiatan malam hari ini diberikan oleh Allah dan keluar. Semoga kita beribadah dengan baik, selamat dunia, selamat akhirat. Mari kita memohon kepada Allah dengan hati yang hadir. Minta diikhlaskan, aminnya Bapak Ibu, anak-anakku. Ya, orang tua kita yang sedang sakit juga mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita semuanya insya Allah dijadikan oleh Allah jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Permasalahan kita dihilangkan oleh Allah dari kita, diberikan kesempatan bahagia di dunia dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tanhudana ilaika ya Allah wa ila rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alladziina yuhibbunaka ya Allah ya rabbal alamin. Anugerahkan kami lebih mampu ya Allah mencintaimu ya Allah, mencintai Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai jalan hamba-hambamu yang telah berjalan dalam kebaikan, berjuang di jalan birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Selamatkan kami dalam hidup yang singkat ini ya Allah. Berikan kami kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi bersama Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurna fi jami'i umurina wa yassir lana umurana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ij'alna wa ikhwanina wa akhwatina fi hadzal masjid baitul jannah. Allah ya Rabbana ij'alna minas sajidin bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu.
Selamatkan kami ya Allah dalam hidup yang singkat ini ya Allah. Dengan anugerah kasih sayang-Mu ya Allah, ridho-Mu ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada siapa kami datang menganukan diri kami ya Allah, kecuali datang kepada kasih sayang-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Taqabbal du'a'ana innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana amartana bid-du'a'i falaikal istijabah. Engkau ya Allah yang menyuruh kami untuk meminta berdoa kepada-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengubah janji-Mu. Terima doa kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.